Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah follow di channel untuk 46. Hari ini pagi ini kita melanjutkan untuk melakukan pengerjaan untuk penggantian sensor suhu pada mobil Isuzu Panther yang kemarin sempat kita kena prank lantaran sensor suhunya ngaco ya. Jadi sebenarnya tidak overheat dan kelihatannya jadi overheat karena sensor suhunya ngaco. Dan ini sedang kita akan kerjakan. Baru saja kita sampai, kita persiapkan dulu alat-alatnya. Semua kunci-kunci perlengkapan kerja semua ada di dalam mobil ya. Jadi kita mempersiapkan hal kayak ini biasanya kita gunakan pada saat kita dalam perjalanan jauh, dan juga kita butuh kunci-kunci lengkap untuk kita proses review, biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi memang mobil ini memang didesain untuk semuanya serba dikerjakan sendiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja ke prosesnya. Oke, untuk prosesnya sendiri nanti kita akan pertama kali itu adalah kita lepas dulu selang hose radiator ini, bagian sini dan juga sini. Ini menggunakan kunci pas 12 dan puli fan belt untuk pompa power steering menuju ke AC dan menuju askrag. Kita kendorkan dari sini. Ini kita lepas terlebih dahulu, kita kendorkan. Nah, kita geser kemari, lalu kita lepas untuk fan beltnya. Lalu setelah itu kita buka bagian sini ya, kita buka bagian housing termostatnya dari bawah sini. Kita buka ini, kita lepas selang-selang ini, baru kita ganti untuk sensornya. Ini sensornya kabelnya kecil nih. Nah teman-teman, sebenarnya kalau yang mau tahu seperti apa sih sensornya, kita tunjukkan ya. Yang bakalan kita ganti, ini kabelnya kecil ini masuk ke housing termostat. Nah ini sebenarnya alatnya, apa sensornya sekecil ini. Pasangnya agak ribet, memang harus buka-buka di bagian housing termostat. Ini cuma kemarin bertahan cuma 3 bulan dari semenjak saya pasang. Mungkin karena suhu panas yang memang bukan peruntukannya untuk suhu mesin ya, bisa jadi cepat rusak seperti itu. Tapi aman teman-teman. Ini sementara kita siasati dengan cara seperti ini terlebih dahulu. Nanti kita cari, sembari kita cari mana solusi yang tepat untuk temperatur suhu mobil Isuzu Panther ini. Memang terkendala untuk masalah suhunya ini tidak akurat ya. Jadi kalau kita cek pembacaan untuk di speedometer itu tidak sesuai dengan suhu aslinya, walaupun kadang-kadang suhu udah mencapai 110. Itu kemarin sempat kejadian, dan ini alhamdulillah ini yang menyelamatkan kemarin. Suhu sampai 110 derajat, tapi terselamatkan dengan adanya alat sekecil ini yang harganya murah. Ini 35.000 kalau di online itu ya. Jadi sebenarnya hal yang kecil seperti ini kalau kita abai, kita lalai ya, resikonya berakibat fatal ya. Mobil itu kalau udah mengalami overheat, alamat bakalan bocor kompresi dan ngobos, akhirnya ya turun mesin untuk mobil diesel itu kisaran kalau naik turunnya di angka 5 sampai 10, 12 juta bisa, atau bahkan 15 juta kalau memang kondisinya parah betul ya. Kalau kita menunggu biasanya merembet ke part yang lain. Itu berlaku untuk semua kendaraan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini partnya murah, harganya 35.000. Ini karena panjangnya cuma 1 meter. Nanti kita sambung dengan yang lama. Apakah akurat? Nanti kita cek lagi. Untuk suhu kita bisa setel, atau untuk range angka 1 sampai 5 itu masih bisa di setel untuk kategori termostat W1209 nih, WK masih bisa di setel. Jadi sementara untuk mensiasati jangan sampai terjadi overheat di tengah jalan atau kehabisan air, kita tidak tahu ya, solusinya
Ya kalau kita belum bisa beli alat yang lebih bagusan, pakai ini dulu aja. Gunakan yang lama, paling tidak bisa mengontrol suhu atau temperatur mesin. Dengan cara apa? Ya seperti ini. Dengan cara kita tambahkan sensor, ini kita ganti, insya Allah semua berjalan normal. Dan tinggal, memang permasalahan mobil sekarang ini untuk saat ini adalah di air radiator ini sering habis lantaran di sini ada bocor. Nah, memang udah nggak kuat, karena sebelumnya sudah pernah saya migrasi ke coolant dan tapi nggak kuat ya, karena radiatornya sudah berumur. Jadinya kita kembali lagi ke air kolam, bukan coolant. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasannya, kendalanya apa, dan kita bisa tahu permasalahannya dan kita bisa akaliin apa solusinya. Jadi seperti itu teman-teman, langsung saja kita eksekusi pekerjaan untuk penggantian sensor suhu pada mobil Isuzu Panther ini. Pertama kita buka housing radiator dulu, untuk cap radiatornya, termostat. Ada dua baut di sini, ini dan di sini. Setelah kita kendorkan, lalu kita buka bagian sini terlebih dahulu ya. Gunakan kunci pas 8, pas ring 8 untuk membuka klemnya. Nah setelah terbuka begini, kita geser kemari dan kita buka bagian selangnya ini yang menempel ke radiator. Ini buka. Kalau kita ini kan sudah dilem pakai lem gasket, tribon pakai tribon ya. Nah, tribon ini congkel pakai congkelan ban. Kalau pakai seperti ini bisa, tapi kita gunakan kunci pembuka ban yang ada congkelannya. Nah seperti ini. Kenapa saya gunakan ini? Agar tidak merobek bagian karetnya nih, housing selangnya ini. Kalau kita menggunakan kunci biasanya yang tajam atau obeng, takutnya kita kepleset ini. Nah begini membuat dia sobek. Nah, kalau sobek itu udah fatal, mau nggak mau kita harus ganti. Nah, kita gunakan seperti ini ya. Oke, baru kita putar arah kemari. Setelah lepas tinggal kita dorong seperti ini. Nah, oke, ini sudah terlepas. Tinggal bagian bawah kita congkel dengan cara seperti ini. Nah sudah terbuka ya. Oke, sudah berhasil terbuka. Lalu selanjutnya kita angkat untuk selang housing radiator atas. Nah, ini kita pindahkan dulu ke tempat yang aman. Jadi untuk anatomi sederhananya, untuk bagian termostat ini yang namanya termostat di sini, mengatur suhu untuk buka tutup radiator. Ini gasket kan yang kebetulan saya gunakan sendiri, bikin sendiri. Ternyata aman juga. Ini pakai map, kertas map ya, karton map. Ini bisa aman. Tapi nanti ada, kita sudah belikan untuk gasket lembarannya, nggak harus menggunakan gasket aslinya. Ini saja juga sudah cukup. Sudah, kita lepas untuk sensor suhu kabelnya. Ini untuk sensor suhu bawaan. Ini ya, kabelnya sudah mulai kering keras karena panas ya ini. Oke, nanti lanjutnya adalah selanjutnya kita coba buka ini terlebih dahulu. Dengan cara dari mana bukanya? Dari sini kita kendorkan. Ini ada dua baut, 1, 2. Kita kendorkan dulu, baru kita lepas fan belt untuk membuka bagian sini. Housing ini agak susah karena kalau terlindung ketutupan dengan fan belt seperti itu ya. Kita gunakan kunci shock 14 ya, ukuran 14. 14 mm. Nah seperti ini. Ini ada dua baut di sini yang harus kita kendorkan. Jadi seperti ini prosesnya ya. Untuk melepas baut ini dan bagian belakang ini agak sulit, kita kepentok sama selang udara, selang pernapasan, ini selang udara di sini ya. Jadi kepentok nih harus dibuka dulu untuk selang injektor untuk bahan bakar. Harus setelah itu baru kita buka ini
setelah kita kendorkan baru kita buka nih panjatnya, kita buka. Lalu kita untuk agak kesulitannya, PR-nya adalah di bagian selang bypassnya yang nempel ke housing radiator yang bakalan kita lepas untuk sensor suhunya. Ini ada kesulitan di sini. Saya lepas untuk dudukan kompresornya, saya lepas untuk memudahkan melepas. Nah, selang bypass radiatornya ini harus kita lepas. Nah, ini agak kesulitan kalau tidak melepas dudukan bracketnya untuk kompresor AC. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang agak repot paling di sini saja. Ini agak lama prosesnya. Nah, di sini sudah saya lepas untuk bypass radiatornya, selang bypass radiatornya di sini, ujung ini dan ini. Nah, baru kita bisa mudah untuk melepaskan baut, dua baut yang ada. Nah, di sini sudah terbuka. Ini sesuai dengan prediksi atau dugaan saya. Di sini terdapat seperti ini ya, karat yang berkerak yang menempel di bagian sensor suhu yang saya pasang. Jadi di dalamnya ini ada kerak nempel ya, berkerak karena kita menggunakan air ledeng ya. Nah, ini kerak. Nah, sensornya tertutup seperti ini. Kita lepas, kita ganti sensor yang baru nanti ya, kita ganti di sini. Yang namanya kita copot, kita lepas. Seperti ini kondisinya. Ini usia pakai 3 bulan. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya bukan bawaannya ya, kalau yang ini bawaan. Apakah karena ada filler nempel tadi? Kita bersihkan. Nah, ini sensor barunya kita pasang, masuk di sini nanti. Jadi ini ya teman-teman permasalahannya. Nah, ini yang lama, yang besar, yang kecilnya, yang baru. Coba kita pasang yang lamanya hasilnya berapa, yang baru hasilnya berapa. Ini adalah angka yang lamanya 103, dan sekarang coba kita sensor yang baru. Nah, 103 ya, terbaca di sini. Dan ini adalah sensor yang baru, 34 derajat suhunya. Kita lengkapi dengan solasi bakar untuk meredam air, panas air yang masuk ke bagian ujungnya ini. Nanti tidak dilengkapi dengan water resistan, jadi gampang rusak terkena air, lebih lagi ke air panas ya. Nanti kita lengkapi dengan jaket terlebih dahulu. Dengan kita gunakan sederhana saja, alat yang ada adalah solasi bakar seperti itu. Ini mumpung lagi kita bongkar, kita amplas sekalian bagian kabel masanya ya, sampai mengkilat seperti ini ya. Kita pasang juga untuk selang bypass radiatornya. Kita klaim. Dan ini teman-teman hasilnya kembali akurat ya. Kembali akurat. Ini suhunya adalah 39,1, yang di bawah adalah 95 thresholdnya. Jadi sensor suhu ini kembali normal ya setelah kita ganti sensornya. Itu teman-teman.
Jadi perbaikan ini berhasil dengan minim biaya ya. Biaya yang kita keluarkan hanya untuk beli gasket saja sebesar Rp5.000. Dan semua masih ada sisa-sisa untuk lem gasketnya, masih ada, kita gunakan yang ada. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini sangat membantu dan menolong pada saat mesin kita mengalami panas atau overheat, kehabisan air, itu bisa membantu mengontrol kendaraan kita. Murah, ini harga casing gacing macam ini cuma 3.000 atau 4.000 rupiah saja ya, bisa disiasati. Ini mungkin bertahannya nggak lama, tapi setidaknya bisa membantu kita mengontrol mesin. Perhatikan kalau seandainya sensor mulai ada kerusakan, perhatikan, dan kita masih cari solusi untuk terbaiknya, karena ini yang bisa mengontrol suhu dan membuat indikator di sini menjadi menyala itu adalah jenis ini. Bisa sih ada pun yang harganya sudah jadi di online, itu sudah ada itu, tapi tidak bisa mengontrol untuk di bagian speedometer ini, tidak bisa membuat indikatornya jadi menyala. Seperti apa maksudnya? Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ada muncul indikator cek engine-nya menyala. Jadi pada saat suhu itu naik, kita sudah pasti aware atau perhatikan karena di sini nyala. Seperti itu. Jadi pada saat mesin baru dinyalakan, suhu tidak akan mencapai suhu maksimal atau thresholdnya. Batas thresholdnya kita set di 95 angkanya. Nah, kita coba set dulu di angka 95. Kita set di angka 95 ya. Ini agak silau mungkin di sini. Nah, itu 95 ya, di kaca ini terbaca ya 95. Jadi nanti sebelum suhu ini mencapai 95 dia tidak akan menyala. Pada saat mencapai 95 maka speedometer ini akan menyala. Jadi ini sebagai warning tambahan. Jadi kalau di bawaannya sendiri sebenarnya tidak ada ya, saya manfaatkan adanya indikator lem cek engine itu sebagai indikator untuk mesin. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita gunakan yang ada, kelihatan minimalis dan tanpa mengganggu, merubah keberadaan originalitas speedometernya sendiri. Jadi masih bisa layak pakai dan masih layak digunakan dan dengan hemat budget tapi fungsional. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, itu saja video dari kami, dan jika teman-teman semuanya suka dengan video-video semacam ini, konten-konten yang bermanfaat mengenai Isuzu Panther dan konten-konten yang lainnya mengenai elektronik, jaringan dan lain-lainnya, silahkan like, komen, dan subscribe di channel kita Toko 46. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.